Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo, selamat datang kembali di Cerita Kita dalam Puzzle Bercerita. Kali ini kita akan menggabungkan puzzle cerita dengan judul Telolet. Pernah dengar kata ini? Atau jangan-jangan kalian penggemar suara unik ini? Buat yang belum tahu, telolet ini adalah bunyi klakson yang biasanya dibuat dan dibunyikan pada sebuah bus pariwisata. Sebagai contoh nih, seperti ini bunyi telolet. Nah, setelah mendengarkan contoh tadi, pasti kalian sudah tidak asing lagi ya. Kita pasti sering menemuinya di jalan. Kali ini, kita akan membahas bersama tentang apa itu telolet yang sebenarnya, sembari menyusun puzzle gambar bus telolet ini. Sebelum mulai pembahasan dan penyusunannya, yuk kita hitung dulu ada berapa puzzle yang harus kita susun ke dalam kotak kosong ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah, jadi ada 16 puzzle ya. Yuk kita mulai menyusun sambil bercerita tentang telolet. Untuk saat ini, sudah banyak sekali suara telolet di mana-mana. Bahkan tidak hanya di bus, ada juga yang memasangnya di truk, bahkan mobil pribadi untuk sekedar membuatnya nampak keren. Kata telolet merupakan sebuah kata yang dibentuk dari hasil peniruan bunyi, dan telolet merupakan tiruan dari bunyi klakson bus antar kota pariwisata. Kata telolet ini pertama kali digunakan oleh anak-anak kecil di Indonesia yang berburu klakson bus dengan berdiri di pinggir jalan. Ketika mereka mendapati bus besar akan melintas, mereka bersorak dengan gembira. Om, telolet om! Mereka meminta sang supir bus untuk membunyikan klaksonnya, kemudian berjoget yang senada dengan musik yang ada pada telolet tersebut. Kata ini lantas diikuti oleh orang dewasa yang akhirnya juga ikut-ikutan melakukan hal serupa di pinggir jalan. Untuk mengenali klakson bus ini, ternyata ada 2 jenis klakson bus berdasarkan sumber suaranya, yaitu klakson udara dan klakson elektrik. Klakson udara diciptakan dari suara dengan tekanan udara. Udara yang ditekan kemudian dikumpulkan di dalam tabung, lalu akan menghasilkan bunyi ketika dikeluarkan melalui tabung itu. Sementara itu, klakson elektrik menghasilkan bunyi telolet
melalui vibrasi elektromagnet yang menggunakan daya elektrik. Komponen penting yang mempengaruhi bunyi telolet adalah pipa atau tabungnya. Untuk menghasilkan melodi lagu, sistem klakson telolet membutuhkan 3 pipa yang masing-masing menghasilkan bunyi dengan nada berbeda. Beberapa bus juga menggunakan klakson dengan lebih dari 3 pipa. Artinya, ini bisa menghasilkan variasi nada ketika membunyikan klakson telolet. Pipa-pipa ini menjadi komponen yang wajib terpasang untuk menghasilkan suara telolet. Beberapa sistem juga bisa menghasilkan bunyi klakson yang mengikuti irama lagu-lagu populer di Indonesia. Klakson telolet sejatinya digunakan para supir bus untuk saling berkomunikasi. Bagi bus-bus besar, suara ini dapat menjadi sinyal peringatan. Misalnya ketika mereka akan menyalip kendaraan lain atau memberi jalan untuk kendaraan di belakangnya. Selain itu, klakson telolet juga menjadi identitas bagi kendaraan besar untuk menunjukkan keberadaannya di jalan. Hal ini pun menunjukkan bahwa semakin besar kendaraan, maka semakin keras pula bunyi telolet yang dihasilkan. Klakson telolet biasanya digunakan oleh bus antar kota, antar provinsi, atau bus pariwisata. Sejak tahun 2022 kemarin, fenomena mengenai klakson yang berbunyi telolet tidak lagi menjadi perbincangan yang asing bagi kita. Untuk saat ini di tahun 2023, ada sedikit perbedaan bahwa nama telolet sering disebut sebagai basuri. Namun berdasarkan Menteri Perhubungan, ia menyebutkan bahwa tidak akan melarang aktivitas tersebut karena hal itu dinilai sebagai karya seni yang luar biasa. Namun dihimbau kepada masyarakat dan pengguna jalan agar tetap waspada dan jangan sampai hal ini membahayakan masyarakat dan pengguna jalan lain. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai telolet yang sering kita dengar. Dan ini dia, bus telolet kita sudah jadi. Dari sini kita sudah lebih tahu ya tentang bunyi-bunyi telolet yang sering menjadi hiburan untuk warga Indonesia. Sebelum berakhir, pastikan kalian klik like dan subscribe agar kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Sekian cerita kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.